Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Profesor Hajjah Sutiah MPD, dan yang saya hormati segenap teman-teman Magister Pendidikan Agama Islam kelas D UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul tentang analisis kebijakan terkait pengembangan pendidikan di madrasah. Yang pertama adalah pendahuluan. Madrasah ialah lembaga pendidikan yang lahir untuk masyarakat. Malik Fajar mengatakan bahwa madrasah adalah madrasah, yang mana istilah ini mempunyai arti bahwa madrasah itu tidak tergantikan oleh lembaga pendidikan lainnya. Artinya madrasah tetaplah sebuah madrasah, tidak bisa tergantikan oleh sebuah lembaga yang lain. Nah, kemudian pada awal kemunculan madrasah itu yaitu pada abad ke-20. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir akibat adanya proses tarik-menarik antara pendidikan tradisional pesantren dengan pendidikan modern Belanda. Juga adanya keinginan dan tuntunan masyarakat agar anak-anak mereka memperoleh pengetahuan agama. Jadi awal mula madrasah itu karena memang adanya sebuah keinginan dari masyarakat, juga tarik-menarik antara pendidikan tradisional pada saat itu, yaitu maksudnya pesantren, juga dengan pendidikan modern yang dibawa oleh penjajah atau Belanda pada saat itu. Nah, kemudian berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah kini telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Nah, dengan itu terintegrasinya madrasah ke dalam sistem Sisdiknas ini telah membawa madrasah kepada perkembangan yang sangat pesat, sehingga kemudian adanya kebijakan dengan munculnya madrasah aliyah atau yang disebut dengan MAPK, yaitu madrasah aliyah program khusus. Kemudian juga ada madrasah model, juga pemberdayaan madrasah swasta yang semakin ditingkatkan kualitasnya, dengan juga peningkatan mutu madrasah, serta juga adanya bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan library research, yang difokuskan pada kajian mengenai integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas, yang mana dikaji berdasarkan perspektif kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu segala bentuk sumber kepustakaan seperti buku-buku, kemudian juga artikel, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Kebijakan merupakan sebuah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan itu bisa berupa undang-undang, kemudian peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan presiden, dan lain-lain yang bersifat mengikat dan juga wajib dilaksanakan. Kemudian bagaimana dengan kebijakan pendidikan madrasah? Nah, kebijakan pendidikan madrasah itu merupakan sebuah keputusan pemerintah yang bersifat mengikat mengenai pendidikan madrasah tentang pengaturan, pengelolaan, dan lain-lain. Yang mana hal itu diwujudkan dalam bentuk program-program, kemudian undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan presiden, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kebijakan awal, yang mana kebijakan ini memunculkan sebuah integrasi antara sistem pendidikan nasional
dengan wajib belajar. Kebijakan awal ini dimulai sejak didirikannya madrasah, yaitu pada tanggal 22 Desember tahun 1945, yang mana pada saat itu BPKNIP membuat maklumat yang mengharuskan pemajuan pengajaran dan pendidikan di tingkat madrasah, pondok pesantren, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan awal ini memang menginginkan sebuah integrasi dari pendidikan tradisional, yaitu madrasah atau juga bisa disebut dengan pondok pesantren, itu disatukan dengan sistem pendidikan nasional. Nah, selanjutnya pada tahun 1972, yang mana pada saat itu Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 dan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974, yang mana di dalamnya mengatur bahwa madrasah itu dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa disebut dengan Kemendikbud. Jadi pada saat keluarnya Kepres dan Inpres dari Presiden Soeharto, madrasah kemudian diambil alih oleh Mendikbud. Nah, selanjutnya pada tahun selanjutnya yaitu 1975, citra ketertinggalan pendidikan madrasah ini mulai membaik. Mengapa? Hal ini dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama atau SKB, yaitu SKB 3 Menteri, sebagai respon dari tanggapan MP3A tentang upaya kelompok sekuler untuk mengurangi fungsi pendidikan Islam. Nah, jadi MP3A tadi atau Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan itu merasa keberatan atau khawatir karena kebijakan atau keputusan Presiden dan instruksi Presiden tadi akan berdampak kepada minimnya kurikulum agama. Juga karena takut atau khawatir kelompok sekuler untuk mengurangi fungsi pendidikan Islam. Nah, kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan kurikulum agama dan umum di madrasah. Nah, pada awalnya madrasah di tahun 1958 pada waktu itu mempunyai kurikulum yang terdiri dari 30% mata pelajaran umum dan 70% mata pelajaran agama. Jadi di sini yang dominan adalah mata pelajaran agama. Mengapa? Karena hal ini sejalan dengan keputusan Departemen Agama pada waktu itu yang memperkenalkan program MWB atau disebut dengan Madrasah Wajib Belajar. Nah, kemudian pada saat adanya surat keputusan bersama 3 menteri tadi, maka diberlakukan kurikulum pendidikan madrasah itu mengajarkan 30% mata pelajaran agama dan 70% mata pelajaran umum. Namun, tamatan madrasah aliyah itu dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang bergengsi. Nah, dari sini bisa kita lihat telah terjadi perubahan yang sangat besar, yang mana pada awal adanya madrasah, adanya kurikulum di madrasah yaitu 30% untuk mata pelajaran umum, sedangkan untuk pelajaran agama yaitu 70%. Namun beberapa tahun kemudian dengan terbitnya surat keputusan bersama 3 menteri, meskipun itu positif bagi MP3A atau masyarakat, cuman negatifnya adalah adanya pengurangan terhadap mata pelajaran agama. Justru terjadi keterbalikan, yang awalnya pelajaran agama, mata pelajaran agama 70%, sekarang pada saat itu berubah menjadi 30% untuk pelajaran agama dan 70% untuk mata pelajaran umum.
Selanjutnya yaitu tentang kebijakan peningkatan mutu madrasah, yang mana di sini memunculkan kebijakan tentang berdirinya Madrasah Aliyah Program Khusus atau disebut dengan MAPK, kemudian juga dengan adanya madrasah model, selanjutnya pemberdayaan madrasah swasta, dan yang terakhir adalah madrasah terbuka. Nah, Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK ini merupakan madrasah yang memberikan penekanan pada ilmu-ilmu keislaman, yaitu dengan memakai pengantar bahasa asing, Inggris dan Arab. Nah, pertama kali ini didirikan oleh Munawwir Sadzali, yang mana bertujuan agar lulusan madrasah dapat masuk atau lolos di perguruan tinggi Islam yang unggul. Selanjutnya madrasah model. Nah, madrasah ini merupakan sebuah lembaga pendidikan percontohan yang dibentuk dan dikembangkan oleh Departemen Agama. Pembentukan madrasah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu sangat memprihatinkannya mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Kemudian sekolah-sekolah umum itu relatif lebih unggul di berbagai bidang dibandingkan dengan madrasah. Kemudian juga terdapat berbagai keterbatasan, khususnya dalam hal ini yaitu masalah dana, yang mana mempersulit madrasah negeri atau swasta untuk melakukan perubahan secara serentak menuju sekolah dengan mutu standar. Selanjutnya yaitu pemberdayaan madrasah swasta. Nah, secara formal, pemberdayaan madrasah swasta itu dilatar belakangi oleh adanya lokakarya pengembangan madrasah swasta dalam lingkungan organisasi pendidikan Islam yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai 20 November tahun 1996 oleh Ditbinrua. Nah, hasil dari pemberdayaan tersebut yaitu meliputi beberapa aspek seperti manajemen, pelibatan masyarakat proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah madrasah terbuka. Nah, madrasah terbuka pada mulanya didirikan atas dasar ide dari Forum Kajian Pembinaan Tenaga Teknis Perguruan Tinggi Islam atau yang disebut dengan Pergures, yang diadakan di Jakarta pada tanggal 5 Februari tahun 1996. Nah, madrasah terbuka ini didirikan tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melanjutkan pendidikannya, khususnya bagi mereka yang mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi serta berada di daerah pelosok dan tertinggal. Selanjutnya kita masuk pada analisisnya, yaitu memakai analisis SWOT. Yang pertama, strength atau disebut dengan kekuatan. Adanya kebijakan tentang pendidikan madrasah yang dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional itu merupakan kekuatan besar bagi lembaga madrasah. Mengapa? Karena hal tersebut akan sangat membantu terhadap pengembangan pendidikan madrasah, khususnya dalam memenuhi sarana atau prasarana dan fasilitas layanan madrasah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan para tenaga pengajar di madrasah. Weakness atau kelemahan. Kurikulum madrasah mengalami perubahan yang cukup besar. Jadi kelemahannya di sana. Yang mana pada awal berdirinya madrasah memuat 70% mata pelajaran agama dan 30% pelajaran umum. Nah, kemudian berubah menjadi sebaliknya, yaitu 30% untuk pelajaran agama dan 70% untuk pelajaran umum. Sehingga pembelajaran agama di madrasah menjadi terbatas dan tidak maksimal. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluangnya adalah integrasi dalam Sisdiknas dan MWB Madrasah Wajib Belajar ini merupakan sebuah peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia dengan kurikulum yang menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancamannya adalah dapat dilihat adanya distorsi
distorsi terhadap ilmu-ilmu agama dan kurikulumnya. Nah, tantangan yang bisa dirasakan adalah akan adanya sekularisasi sistem pendidikan madrasah. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan madrasah merupakan pendidikan Islam yang telah terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini, pemerintah dalam memajukan pendidikan madrasah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan awal adanya integrasi dalam Sisdiknas dan wajib belajar. Kemudian yang kedua, kebijakan kurikulum agama dan umum di madrasah. Yang ketiga yaitu kebijakan peningkatan mutu madrasah, madrasah MAPK, madrasah model, pemberdayaan madrasah swasta, dan madrasah terbuka. Nah, dari kebijakan-kebijakan tersebut, maka pendidikan madrasah bukanlah pendidikan yang tertinggal dari pendidikan umum lainnya. Dan pendidikan madrasah mempunyai hak yang sama dengan pendidikan umum, yaitu untuk mendapat perhatian, bantuan, dan perlakuan yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam kebijakan ini tentu mempunyai kekurangan dan tantangan, namun juga ada peluang besar untuk meningkatkan sistem pendidikan di madrasah. Nah, untuk itu, kedepannya diharapkan dari segala aspek, baik kebijakan pemerintah, masyarakat, dan lain-lain, itu dapat terus mendukung dan membimbing pendidikan madrasah ke arah kemajuan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.